Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, untuk diskusi kali ini kita akan mendiskusikan keberhasilan dari perusahaan Apple. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izinkan saya untuk mengawali diskusi ini yang akan memaparkan slide pertama. Ya, silakan Pak Sapta. Kalau teman-teman, untuk yang slide pertama ini terkait dengan sejarah singkat Apple. Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen. Perangkat lunak komputer dan layanan dari perangkat keras yang diproduksi oleh Apple meliputi telepon pintar, iPhone, komputer tablet, iPad, kemudian komputer pribadi, Mac, pemutar media portable iPod, jam pintar Apple Watch, pemutar media digital Apple TV, dan pengeras suara pintar HomePod. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi Apple, satu buatan Wozniak. Perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Komputer pada Januari 1977. Penjualan komputernya termasuk Apple II menandai pertumbuhan perusahaan ini. Iklan produk Apple mendapat banyak pujian, namun harga produknya yang mahal dan perangkat lunak yang sedikit menjadi sumber perpecahan antara petinggi perusahaan. Pada tahun 1985, Wozniak keluar dari Apple dan Jobs mengundurkan diri. Jobs memboyong sejumlah karyawan Apple dan mendirikan perusahaan baru pada tahun berikutnya yang bernama Next. Seiring perkembangannya, pasar komputer pribadi, angka penjualan komputer Apple menurun karena para pesaingnya menjual produk yang lebih murah, terutama komputer yang menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Perombakan petinggi Apple terus berlangsung sampai CEO Git Amelio memutuskan pada tahun 1997 untuk membeli Next dan mengajak Jobs kembali ke Apple. Jobs kembali memimpin perusahaan dan diangkat menjadi CEO tidak lama kemudian. Ia kemudian membangun kembali status Apple dengan membuka toko retail pada tahun 2001, mengakuisisi sejumlah perusahaan perangkat lunak untuk membangun portofolio perangkat lunak Apple, dan mengubah sebagian perangkat keras yang dipakai oleh komputernya. Apple kembali sukses dan untung besar. Pada tahunan global, Apple mencapai 229 US dollar pada tahun fiskal 2017. Apple merupakan perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia menurut pendapatan dan produsen telepon genggam terbesar ketiga di dunia setelah Samsung dan Huawei. Pada Agustus 2018, Apple menjadi perusahaan terbuka Amerika Serikat pertama yang nilainya di atas 1 triliun US dollar. Perusahaan ini mempekerjakan 123.000 karyawan purna waktu dan memiliki 500 toko retail dan di 24 negara hingga 2018. Apple mengoperasikan iTunes Store, penjual musik terbesar di dunia. Hingga Januari 2018, lebih dari 1,3 miliar produk Apple dipakai secara aktif di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki pelanggan dengan kesetiaan merek yang sangat tinggi dan berkali-kali diberi gelar merek paling bernilai di dunia. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Slide selanjutnya, silakan Pak Ilham. Oke, baik, terima kasih Pak Joko. Izin teman-teman untuk menyambung slide tentang makna filosofi logo Apple. Awalnya logo Apple bukanlah buah apple yang tergigit yang telah diketahui saat ini, meski masih mengusung buah apel, namun awalnya logo Apple lebih komplit, di mana Ronald Wayne ditunjuk sebagai orang yang menggambar logo Apple untuk pertama kalinya.
Pada gambar pertama tersebut, Wayne menggambarkan sosok Isaac Newton yang sedang duduk di bawah pohon apel. Kemudian sosok Newton pada logo awal tersebut dikarenakan Steve Jobs terinspirasi oleh kisah buah apel yang jatuh di atas kepala Newton. Tidak heran jika sosok Newton muncul pada logo tersebut. Namun setelah diperhatikan dengan lebih seksama lagi, Jobs memutuskan untuk mengganti logo Apple pada tahun 1977. Pergantian logo ini dikarenakan Steve Jobs mengaku bahwa logo Apple tersebut terlalu detail dan tidak mudah diingat oleh masyarakat luas nantinya. Alasan inilah yang kemudian membuat Steve Jobs memutuskan untuk menjadikan buah Apple yang tergigit sebagai logo mutlak mereka hingga saat ini. Logo Apple dengan gigitan tersebut kemudian dibuat oleh Rob Janoff yang merupakan seorang art director di perusahaan ternama. Setelah ditunjuk untuk membuat ilustrasi dari logo Apple, Janoff kemudian menawarkan beberapa pilihan warna yang bisa dipilih oleh Steve Jobs. Di antara beberapa opsi logo tersebut, Jobs lebih memilih logo Apple dengan warna pelangi, tak berurutan di bagian buahnya. Pemilihan warna ini bukanlah tanpa alasan. Melalui warna yang tidak berurutan tersebut, Jobs ingin mengisyaratkan bahwa produk Apple ini begitu kreatif, unik, dan bebas. Bagaimana arti dari logo Apple tersebut masih senada dengan slogan yang dipilih oleh Apple, yaitu tinggi brand. Berdasarkan slogan tersebut, tidak mengherankan jika produk Apple hadir dengan software dan serta hardware yang berbeda dan eksklusif. Hal inilah yang membuat produk Apple lebih berbeda dari produk Windows dan Android. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya silakan Bu Heni. Baik, terima kasih Bang Ilham. Teman-teman, saya akan melanjutkan slide berikutnya mengenai produk-produk Apple. Untuk komputer dan aksesoris dikenal dengan iMac, kemudian alat pemutar musik, digital iPod, smartphone iPhone, komputer tablet iPad, jam tangan digital Apple Watch, televisi berteknologi tinggi Apple TV, kemudian pengeras suara atau sound system dengan HomePad, mobil listrik dengan kemampuan otonom, yaitu mobil listrik. Kemudian berikutnya, nah 5 strategi Apple. Yang pertama adalah unik. Apple lebih berfokus untuk mengembangkan nilai keunikan produknya daripada harus menghabiskan waktu dalam persaingan harga suatu produk. Kemudian inovatif. Apple terus meluncurkan produk-produk inovatif, terbarunya inovasi inilah yang telah membuat Apple selalu berada di baris terdepan dari kompetitor. Kemudian branding. Memiliki strategi branding yang baik, mudah diingat, dan selalu berkomitmen memberi solusi. Yang keempat adalah opini, itu mendengar masukan dari pelanggan dan menjual produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Dan yang terakhir, kelima adalah experience, membangun sebuah pengalaman terbaik dari pelanggan untuk merekomendasikan produk pada customer lainnya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Hendy Pohan. Pak Sabta deh. Pak Sabta ya? Oke. Kita akan melanjutkan slide berikutnya. Silakan Pak Sabta. Baik, terima kasih Bu Heni. Baik, terkait dengan Apple sendiri, belajar dari Apple, kenapa perusahaan ini bisa tumbuh pesat dengan beragam produk dan inovasinya. Yang pertama memang di Apple sendiri menerapkan listen learn, yaitu ada 3I, di mana 3I-nya ini semua memiliki inovasi, dan inovasi. Jadi pelajaran pertama yang termaktub, kita tahu bahwa semua kemampuan Apple dalam berkreasi dan terus mencari ide-ide baru yang fresh dan membuat kagum pesaingnya. Kita tahu bahwa kesuksesan perusahaan ini dari waktu ke waktu terletak pada 3 kunci inovasi, dan inovasi. Barangkali karena itu produk-produk larisnya dimulai dengan huruf I. Ya, yang tadi disebutkan oleh
apa namanya Bu Heni, bahwasanya produk dari Apple itu sendiri ada iMac, ada iPod, iPhone, dan iStore. Di bawah komando Steve Jobs dan Steve Wozniak, Apple lah yang menemukan PC pertama kali, yang kita tahu belakangan memicu revolusi industri komputer dunia. Melalui Mac ciptaannya, Apple pula yang melakukan inovasi menjadikan komputer sebagai alat yang user-friendly, fun, human, cool, tidak seseram yang dibayangkan dengan produk teknologi lainnya. Apple lah yang sekali lagi memicu revolusi industri elektronik dan hiburan sekaligus memulai produk legendaris iPod. Terakhir, Apple berinovasi merubah diri menjadi retailer paling profitable di Amerika melalui gerai iStore-nya. Tak ada hari tanpa inovasi di Apple. Kan itulah lesson learn yang pertama, yaitu terkait dengan 3I, yaitu innovate, innovate, innovate. Kemudian lesson learn yang kedua yaitu dengan corporate turnaround. Kita juga perlu belajar dari Apple, dari kemampuan perusahaan ini melakukan corporate turnaround. Di bisnis komputer, Apple pernah melakukan kesalahan fatal karena nyentrik dan berani tampil beda dengan menggunakan operating system sendiri untuk komputer produksinya. Itu terjadi ketika Windows merajai pasar operation system di seluruh dunia. Alhasil, Apple menjadi pemain minoritas, menjadi bonsai di tengah dominasi perusahaan-perusahaan komputer raksasa waktu itu seperti IBM dan Compaq. Tapi Apple tak patah arang, dia di bawah arahan visi tajam dari CEO veterannya Steve Jobs, ia mampu win back dan dalam waktu cepat bangkit kembali melakukan turnaround. Ini terjadi karena Steve Jobs secara cerdas mampu merevitalisasi produk-produk Macintosh-nya yang sudah terlanjur menua menjadi hot product dengan label baru iMac. Lesson learned yang ketiga yaitu people focus, design is everything. Apple lah yang pertama kali memperkenalkan konsep komputer user friendly. Apple lah yang menjadikan komputer tak lagi kotak, sombong, dan menyeramkan. Saya salut pada perusahaan yang menggunakan tagline think different. Ini karena memang selalu berpikir berbeda dari pemain lainnya di industri sejenis. Ketika produsen komputer di seluruh dunia mengedepankan kecanggihan teknologi, ia justru menonjolkan keunggulannya dalam hal desain dan user friendly. Apple juga getol mengkampanyekan kekuatan identitas merek, brand identity, young, fun, cool, stylish, be different alias kreatif and friendly. Tak ada perusahaan komputer kala itu melakukan strategi branding macam ini karena selalu beda dari yang lain. Tak heran jika Apple kemudian terpinggir, sepi, menyendiri menjadi niche player. Tapi berkahnya Apple begitu diloyali, dicintai, difanatikan pelanggannya. Apple sudah seperti sekte. Oke, lesson learn yang keempat, we are not Apple computer anymore. We are Apple period. Apple juga pantas diacungi jempol karena kepiawaiannya menembus batas-batas industri untuk memasuki wilayah-wilayah Blue Ocean baru. Awal tahun 2007, Apple menetap menanggalkan komputer dari perusahaannya. Itu artinya Apple kini tak hanya perusahaan komputer melulu, merespon industri komputer yang sudah menua. Apple pun metamorfose dirinya dari computer company menjadi gadget company dan entertainment company. Kini Apple tak hanya jago bikin Mac saja, tapi juga piawai membuat produk-produk elektronik yang fun and cool, macam iPod dan iPhone. Seperti sudah saya bilang di depan, barusan Apple membajak eksekutif top dari Gap dan Target, dua retailer top dunia, untuk merancang dan menata ulang iStore-nya. Hasilnya, kini Apple menjadi retailer nomor wahid di dunia. Apple tak hanya computer company, tapi juga retail company. Lesson learn yang kelima, using this product advertise themselves. Soal marketing, kita harus banyak belajar dari Apple karena pendekatan marketingnya yang unik. Apple bisa dikatakan jarang beriklan, kekuatan utama strategi marketing terletak pada kombinasi antara kehebatan produk, kehebatan PR, kehebatan community marketing yang diramu dengan buzz marketing yang canggih. Salah satu utama di Apple adalah produknya sendiri. Great product advertise themselves. Kehebatan produk inilah yang kemudian menimbulkan efek word of mouth alias promosi dari mulut ke mulut yang menjalar cepat melalui internet ke seluruh dunia.
Tak hanya itu, karena salesman-nya adalah produk sendiri, maka wartawan pun dengan sukacita menulis iMac, iPod, atau iPhone di cover story atau lembar-lembar gadget majalah mereka. Di samping itu, kekuatan strategi marketing Apple juga terletak pada peran para Apple fans dan Apple advocates yang secara sukarela menyebarkan virus fanatisme Apple ke seluruh dunia. Yang terakhir, listen learn yang keenam, it's a truly blue ocean player. Apple adalah blue ocean player sejati. Apa cirinya? Ia suka menyendiri. Kalau bisa ia tidak masuk ke mainstream market yang ramai. Ia lebih suka market walaupun kecil marketnya, tapi di situ menjadi raja besar. Singkatnya, ia lebih suka menjadi ikan besar di kolam yang kecil ketimbang ikan yang sedang-sedang saja di kolam yang besar. Akhir tahun 1970, ketika pasar mainframe mendominasi pasar, Apple menjadi blue ocean player dengan menciptakan kategori baru, PC. Setelah itu, pasar PC demikian marak dan kemudian menjadi red ocean market dengan munculnya pemain-pemain baru seperti Compaq, Dell, Toshiba, HP. Di tengah pasar yang hiruk-pikuk dipenuhi pesaing, Apple justru mengambil jalan sepi dengan masuk ke niche market, yaitu pasar komputer untuk desain. Seiring dengan turunnya industri komputer, Apple pun berusaha keras mencari blue ocean market yang lain dengan masuk ke industri musik digital dengan mengusung iPod dan iStore. Kini masih menunggu blue ocean market mana lagi yang hendak diambil Apple untuk inovasi baru produknya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Pak Hendy Pohan. Silakan Pak Hendy. Ya, terima kasih Pak Sabta. Namun next untuk slide selanjutnya. Nah, saya lanjut di sini. Di sini ada teori-teori yang relevan dengan keberhasilan Apple. Jadi di sini menurut Gervin tahun 1993, menurutnya penelitian tentang pengembangan produk baru menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari kegagalan adalah sebuah instrumental bagi organisasi dalam mencapai keberhasilan berikutnya. Jadi di sini ada lagi menurut Ikujiro Nonaka tahun 1995 yang menulis bahwa perusahaan yang sukses adalah mereka yang secara konsisten menciptakan pengetahuan yang baru, menyebarkannya secara luas ke seluruh organisasi, dan dengan cepat mewujudkannya dalam teknologi baru dan produk. Nah, di sini ada teori John Reading tahun 1994. Dia berpendapat sangat penting untuk transformasi berkelanjutan organisasi untuk memperluas kompetensi inti perusahaan dan untuk mempersiapkan semua orang di masa depan yang tidak diketahui. Nah, menurut Nonaka dan Takuchi tahun 1995 yang menyatakan bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan sangat penting untuk bertahan unggul dalam persaingan di bidang kualitas, kecepatan, inovasi, dan harga. Hanya dengan pengembangan dan menerapkan sistem dan mekanisme untuk merakit, mengemas, mempromosikan, mendistribusikan hasil-hasil pemikiran akan sebuah perusahaan dapat mengubah pengetahuan menjadi kekuatan korporat. Lanjut, Mas. Nah, jadi di sini kesimpulannya, sebuah perusahaan harus melewati beberapa tahapan dalam perjalanannya untuk menjadi organisasi pembelajaran. Sebuah perusahaan dapat melakukan transisi dari status non-pembelajaran yang membumi menjadi organisasi pembelajaran yang kuat dengan kapasitas yang ditingkatkan untuk mengubah dan mentransformasikan diri sendiri. Organisasi pembelajaran memberdayakan orang-orangnya, mengintegrasikan inisiatif kualitas dengan kualitas kehidupan kerja, menciptakan ruang bebas untuk belajar, mendorong kolaborasi dan berbagai keuntungan, mempromosikan penyelidikan dan mendorong kesempatan belajar berkelanjutan. Pembelajaran semacam ini mengubah persepsi, perilaku, keyakinan, model mental, strategi, kebijakan, dan prosedur pada orang dan organisasi. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih.
Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Baik, teman-teman, tadi kan sudah kita dengarkan semua slide sudah dipaparkan dari masing-masing gate. Selanjutnya kita bisa berdiskusi terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Saya awali mungkin critical point dari saya untuk materi yang ada. Yang pertama, pelajaran buat saya maupun buat organisasi kita PNS. Yang pertama, bahwa kalau saya perhatikan perusahaan Apple ini, yang pertama itu dimulai dari garasi ya, dari garasi. Jadi tahu sendiri garasi sebesar apa garasi, tapi pada akhirnya jika kita searching di internet, gedung atau perusahaan Apple itu besar sekali, bentuknya seperti cincin ya. Jadi luar biasa dengan jumlah karyawan yang luar biasa. Artinya memang ada strategi yang tadi disampaikan sama Ibu Heni. Ada 5 yang kita ketahui, ini mungkin banyak lagi strategi yang dilakukan oleh Apple. Di antara yang pertama dia turn around ya, tadi yang disampaikan dari materi Pak Sabta. Jadi Apple ini tidak henti-hentinya berinovasi, berkolaborasi, dan selalu merubah corporate-nya supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang 5 yang disampaikan sama Bu Heni tadi, bahwa dia ini menciptakan produk sesuai dengan menjawab tantangan yang ada. Apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini, itu yang akan dibuat sama Apple. Kemudian di awal-awal memang Apple ini ya tidak seperti sekarang ya, selain daripada dia dibentuk dari dari garasi, kemudian naik maju, dia berbasiskan untuk produknya komputer, akhirnya pecah kongsi antara dua Steve ini, akhirnya Steve Jobs-nya keluar dari perusahaan itu. Dan yang unik adalah bahwa setiap kali Steve Jobs keluar ini, dia hampir membawa gerbongnya. Jadi anak buahnya itu lebih banyak ikut ke Steve. Hingga akhirnya Apple sendiri pun merosot, ya. Steve menciptakan perusahaan baru yang bernama Nets. Nah, pada saat terpuruk itulah ada isunya begini. Waktu itu, ya, hampir roboh ya, hampir bangkrutnya Apple ini akibat kalah bersaing. Ada yang bilang begitu, kalah bersaing dengan produk Microsoft. Nah, waktu itu, waktu Steve Jobs keluar, CEO yang mengganti Steve Jobs ini, dia selalu saling serang sama Microsoft. Saling serang, kemudian saling sidang di pengadilan. Ada informasi yang mengatakan begitu. Pokoknya dia menuduh Apple menuduh bahwa Microsoft meniru produknya. Ada yang bilang begitu. Tetapi uniknya pada saat Steve Jobs masuk, karena dia kan ditawarin dari CEO yang sebelumnya, akhirnya dia membeli karena karyawan lebih banyak ikut ke Steve Jobs, akhirnya CEO yang sebelumnya itu mengajak Steve Jobs membeli Nets, dan akhirnya Steve Jobs kembali dan menjadi CEO. Nah, uniknya pada saat Steve Jobs kembali itu, dia malah bermitra sama Microsoft dengan diundangnya Bill Gates. Jadi akhirnya Bill Gates bersedia mengucurkan dana, ya, mengucurkan modal buat memperbaiki dari sisi keuangannya Apple. Dan pada akhirnya antara Microsoft sama Apple tidak terjadi lagi persaingan usaha. Bahkan Microsoft sendiri fokus dengan perangkatnya, dan Apple mulai pelan-pelan menarik produknya dan lebih fokus ke smartphone dan lain-lain. Jadi dia tidak banyak lagi memproduksi produk-produk kayak komputer dan lain-lain, karena memang brandingnya lebih banyak dikenal, karena tadi disampaikan Pak Sabta bahwa strategi marketingnya Apple ini adalah ya produknya sendiri ya. Jadi orang sekarang bukan cuma mengandalkan produk dari Apple ini, tapi Apple itu bentuk daripada lifestyle ya. Jadi orang kalau sudah pegang handphone Apple, ya bisa dibayangkan berapa gajinya sebulan. Ya. Bisa dibayangkan lingkungannya ya, lingkungan sosialnya. Dia bergaul dengan siapa, menentukan kelasnya. Jadi ya memang benar tadi yang disampaikan, belajar dari Apple yang disampaikan sama Mas Sabta tadi. Jadi produk itulah yang menjadi ya marketing yang melakukan
ya aktivitas marketingnya. Jadi dia produknya sendiri yang menjual produk itu sendiri gitu kan. Tanpa Nah, perlu barangkali harus di itu ya, berarti ya ya Pak Joko, tanpa perlu harus ada marketing yang menawarkan secara otomatis dengan produk dan apa Nah, namanya ininya sendiri udah mengangkat citra dari produk betul. itu sendiri gitu. Jadi orang-orang dengan brand image-nya Apple sendiri sudah merasa bahwa itu sudah apa? Tidak perlu dilakukan promosi lagi sebenarnya. Tidak perlu, betul Pak. Jadi brand ya, image-nya sangat mulut kuat di ke brand situ. image mulut sangat ya. kuat. Dan juga unik juga, tambahan sedikit teman-teman, bahwa Apple itu kan terkait dengan logo. Nah, logo itu kan, logo yang pertama itu kan susah diingat dan terlalu detail katanya. Makanya kita, mungkin pelajaran buat kita bahwa karena manusia itu kan tidak bisa mengingat apa namanya secara otomatis apa yang dia dapat pertama. Jadi kalau dia lebih simpel, ya mungkin terkait dengan produk ingat orang gitu. Makanya namanya cukup Apple, Apple digigit gitu kan. Makanya unik itu. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan teman-teman, bahwa Apple ini sekali lagi unik dan luar biasa. Sudah produknya mahal, ya kan? Mahal. Tetapi anehnya orang, ya dengan tadi yang saya sampaikan ya, lifestyle-nya, sosialitanya, apa segala macam, angkat harkat dan martabat dia sebagai pengguna Apple, sehingga orang juga tidak segan-segan belinya 15 juta, 20 juta, cuma sekedar handphone gitu ya. Nah, sama ada juga kemiripan juga dengan produk, mungkin kalau kita mau belajar juga dari Aqua ya. Aqua juga untuk produk yang apanya nasional kita ya. Aqua itu banyak juga bersaing sama perusahaan lain, tapi malah dia untuk strategi marketingnya malah menaikkan harga gitu. Bukan malah menurunkan harga, tapi menaikkan harga. Jadi mungkin ada kemiripan juga barangkali. Itu teman-teman. Terima kasih. Akan yang lain apa? Oke, teman-teman, kalau melihat histori ya dari perjalanan perusahaan Apple ini memang menarik ya untuk kita bahas. Memang sih bukan waktu yang singkat untuk membangun perusahaan yang tadi Mas Joko sampaikan, yang berawal dari suatu garasi, kemudian akhirnya menjadi perusahaan yang internasional ya. Memang dibutuhkan memang kekuatan apa seorang Steve Jobs dan dua Steve tadi ya untuk bisa mengusung perusahaan ini bisa menjadi perusahaan teknologi terbesar dan terbaik. Jadi saya tertarik sebenarnya selama berjalannya perusahaan ini tentu kan mengalami juga pasang surut ya terhadap perusahaan ini. Dan Apple juga pernah mengalami kebangkrutan ya kalau nggak salah juga ya Pak Joko ya. Pernah mengalami kebangkrutan ya, hampir bangkrut. Hampir bangkrut itu kalau saya pernah baca di Google juga tahun 1996 ya. Tahun 1996 Apple ini hampir bangkrut. Dan itu ketika itu Steve Jobs itu masih juga dua Steve masih di perusahaan ini ya, di perusahaan Apple. Kalau salah dikoreksi ya teman-teman. Nah, apa yang dilakukan oleh Steve Jobs ini adalah kemudian dia melihat kompetitor yang ternyata memang memiliki kelebihan dari produk Apple yang saat ini memang dibilang sudah tidak unik lagi. Artinya apa? Steve Jobs ini melakukan terus inovasi terhadap produk. Gebrakan yang dilakukan oleh Steve Jobs ini ternyata tahun 1998 itu berhasil. Kalau nggak salah itu mengalahkan Microsoft ya atau apa seperti itu ya kan. Akhirnya Apple ini kembali lagi berkompetitor dengan kompetitor lainnya gitu. Nah, belajar dari hal yang tadi ternyata memang produk kita memang harus upgrade ya setiap melihat dari situasi terhadap kompetitor ya. Jadi sebenarnya kompetitor itu juga tidak menjadi suatu pesaing yang sejati, tapi juga kita memang harus menghormati pesaing kita agar kita terinspirasi untuk bisa menjadi yang terbaik atau lebih baik dari mereka seperti itu. Betul. Itu Mas Sabta. Karena dari 5 strategi itu saya tambahkan sedikit aja bahwa dia itu ada yang namanya opini. Jadi dia mau mendengarkan pendapat atau masukan dari pelanggan, itu aja juga sih dia mau. Kemudian dia memang fokus, benar-benar fokus. Jadi nggak tadi kan inovatif atau inovasi.
Jadi dia juga fokus. Terus kalau misalkan kelihatannya kurang oh ini udah tidak mengikuti zaman, maka dia berani yang tadi turn around ya. Untuk membangun lagi gitu. Dia fokus gitu, fokus pengen memang membangun ini lagi, enggak berubah haluan yang lain atau mencoba yang lain, tapi dia fokus ke situ lagi sehingga dia bangkit lagi, bisa lagi gitu. Dengan 5 strategi ini dia konsen ya, fokus di situ. Jadi seperti tadi bilang Mas Sabta bilang nggak usah pakai promosi enggak, tapi dia mau dari mulut ke mulut aja kok bisa seperti ini gitu ya. Semahal apapun dibeli gitu. Jadi hebatnya itu tadi ya, bisa menentukan kelas hanya karena itu gitu. Padahal yang lebih, kalau menurut saya sih lebih cepat berubah itu kan kayak ada tadi bukan Huawei ya. Kalau sekarang kayak apa sih? Handphone yang dari China ya. Xiaomi Ya, Xiaomi. Xiaomi gitu kan. Xiaomi ya, bukan ya? Dia cepet banget berubah ya. Cepet banget berubah, dibandingkan dengan Apple kan sebetulnya enggak ya, dia klasik banget, tapi ya teknologi memang berubah, tapi yang enggak sangat secepat yang lain-lain gitu, tapi dia fokus betul fokus di situ. Fokus, betul Bu. Emang sih produknya, saya dulu sempat memakai produk ini ya Bu, Apple ya. Memang agak ada rasa prestis dan gengsi yang berbeda. Walaupun kita melihat sistemnya itu rumitnya luar biasa. Betul. Nggak umum gitu. Pas megang produknya merasa ganteng Pak Ilham ya. Merasa ganteng sih. Kalau ngelihat dari fitur-fiturnya pun juga sebenarnya itu tadi balik lagi, dia tuh itu tadi inovasinya tuh berbeda dari yang lain gitu kan. Fitur-fitur dari produk iPhone sendiri memang kalau kita ngelihat di dalamnya kan isinya lebih daripada yang lain gitu. Nggak. Dan ya terutama dari sisi tingkat security-nya dia sendiri tuh, ya kan, ketimbang makanya itu tidak terlepas, kalau menurut saya tidak terlepas dari gimana para karyawannya dalam coba memberikan ide-ide dan inovasi untuk meningkatkan produk itu sendiri, yang menurut saya sangat sangat luar biasa di Apple itu sendiri gitu kan. Sampai pada akhirnya saya baca pada sebelum Steve Jobs itu mendirikan corporate university ya, itu juga sesuatu hal yang menurut saya sangat sangat luar biasa buat Steve Jobs untuk bisa mendirikan corporate university untuk di Apple sendiri gitu. Karena gimana pun caranya peran dari karyawan untuk memberikan inovasi dan ide-ide yang sangat luar biasa untuk keberlangsungan produknya, itu sih kalau menurut saya. Jadi memang sasarannya lebih ke ini ya, community ya, sepertinya produk ini dibentuk ya. Artinya kan kita tahu tuh beda dengan Samsung yang mungkin simple ya, sangat simple kita ketika memakai produk-produk Samsung gitu ya. Kalau Apple lebih ke apa ya, community tadi ya Pak, itu ya Pak Sabta ya, ada rasa belum apa ya, prestis sendiri, betul. Nah Pak Joko, saya tertarik dengan yang dari gerbong tadi ya, yang dilakukan oleh Steve Jobs tadi ya. Saya menganggap seperti ini, salah satu mungkin strategi Steve Jobs itu adalah dia akan memilih orang-orang dengan experience, kemudian memiliki latar belakang ekonomi budaya yang sama untuk mempercepat, untuk bisa lebih ke pada bisnisnya seperti itu. Gimana ya, seperti itu ya strategi yang dilakukan ya. Apakah tarik gerbong itu ada plus minusnya atau seperti apa gitu? Kalau saya mengamati begini Pak Ilham, nepotisme dengan banyaknya karyawan yang ikut Steve Jobs waktu Steve Jobs keluar, itu membuktikan bahwa sosok Steve Jobs ini sangat menentukan untuk kelangsungan atau kebaikan Apple itu sendiri sebenarnya. Jadi ya terbukti kan
akhirnya Nets itu kan dibeli lagi. Sebenarnya bukan tanpa alasan. Dengan dibelinya Nets, ya otomatis kan juga mengajak kembali sebenarnya Steve Jobs bergabung. Jadi memang kalau diperhatikan ya sosok Steve Jobs ini yang menjadi ikonik untuk Apple itu sendiri. Ya Apple ya Steve Jobs ya Apple gitu loh. Jadi keberhasilan itu yang membentuk karyawannya ya loyal dan ikut banyak, ya kan? Bahkan yang tadi kan disampaikan juga berapa? 152.000 loh karyawannya. Setengahnya saja ya otomatis gempor juga untuk perusahaan yang ditinggalkan gitu kan. Kalau sampai seperti itu kejadiannya. Jadi barangkali itu teman-teman menurut saya. Ya. Hendy Berarti kekuatan Apple itu berada pada, walaupun sebenarnya 3 pendiri Apple ya, Steve Jobs sama Wozniak itu yang lebih dominan ya, seperti lebih itu yang lebih dominan ya, bisa membawa perusahaan Apple menjadi lebih apa? Gitu. Bang Hendy gimana? Dapat? Gini, kalau menurut saya sih peserta Apple ini aplikasinya itu cukup rumit, cuma banyak penggemarnya, apalagi cewek-cewek milenial zaman sekarang. Itu Karena fanatis. bukan Bu, karena saya lihat Apple ini ada gengsinya juga kan, apalagi saat kita di komunitas, di kafe atau nongkrong di mall, kita pegang handphone Apple itu sangat luar biasa, kelasnya udah beda. Saya rasa itu aja sih. Ya, menentukan kelasnya ya. Iya Pak. Pokoknya kalau laki-laki megang Apple ya merasa ganteng. Ya. Kalau perempuan ya pasti merasa cantik. Saya pengen Apple tetap ganteng. Ya, siap. Ya, kayaknya kalau kita bandingin sebenarnya saya tuh agak ini juga ya. Dulu kan Nokia ya, namanya Nokia ya. Gimana gitu. Itu. 8250. Iya, aduh. Yang menjuarai kan. Iya, maksudnya menjuarai pasar. Berbanding terbalik itulah perusahaan yang berhasil sampai dengan saat ini dia bisa bertahan, kemudian kelas juga iya bentuk kan. Jauh banget gitu ya kita bandingin, itu bertolak belakang dengan Nokia yang kita dulu, ya jelas lah ya semua punya sejarah tuh Nokia dari pisang. Wah, itu juga mungkin itu yang kalau udah pegang Nokia itu tuh ya kelasnya tuh gimana ya, termasuk wah ceweknya keren. Apalagi ya. Langsung naik, Bu. Itu hebat. Tapi ya itulah yang mungkin terbalik dengan Apple yang kita bahas kali ini ya. Itu ya, dia masih bisa fokus dan bertahan. Konsisten ya. Yes, konsisten karena dengan tadi bagian dari gimana dia tetap bisa menjaga ide dan inovasinya gitu. Dan uniquely-nya sendiri ya Apple itu kan memang bisa dibilang nggak mau kapanpun dan di masa kapanpun dia masih tetap eksis. Gitu Pak. Sama unik juga kan, setiap nama produknya itu selalu diawali I gitu. Iya, juga tidak terpancing dengan kompetitor yang mau menciptakan produk apa dengan namanya yang seperti apa. Pokoknya ini sikat saja namanya, awalnya pasti I gitu kan. Ya, I itu sendiri pasti inovasi. Inovatif. Dan semua jenis produk I gitu kan. Iya. Nah, ini makanya unik tadi, seperti yang di strategi yang disampaikan Bu Eni tadi, dia menjaga keunikannya itu. Jadi dengan uniknya itu dan gampang diingat, ya kan? Gampang diingat. Ketika itu sudah menjadi prestis, ketika itu harganya sudah membuat semua penggunanya menjadi menentukan kelasnya, ya maka orang juga tidak melihat lagi mau dia harganya berapa, ya kan? Pasti diminati dan pasti menjadi brandingnya sendiri untuk Apple ini. Ya begitu teman-teman. Ya terkait logo juga ya Pak Joko ya teman-teman ya. Nah, itu buah Apple, kemudian dia menjual itu produk teknologi itu betul-betul berkelas tapi sederhana itu ya logonya. Atau PNM bagaimana ya bisa buat icon tentang UKM ya, tapi mindset sugesti dari nasabah itu bisa lebih PNM.
Nah, ketika kita melihat buah apel tergigit, Apple. Langsung produk iPhone, iPad, keren ya, Iya, seperti itu ya. betul, keren gitu. Mungkin banyak orang visual kali ya, apa yang kepikiran gitu ya, bikin satu produk gak usah panjang-panjang, gak usah pakai nama gitu. Kan kalau Iya. nama ngingetinnya orang nggak ini ya, tapi begitu Iya. bentuknya gitu, ini pasti Apple. Begitu Apple, oh gitu ya. Kenapa ya begitu gitu? Hebat itu bisa wow gitu kalau Apple. Kalau yang lain kan harus dipanjangin dulu apa ya? Samsung gitu. Lambangnya nggak peduliin gitu, tapi nama. Iya. Samsung punya lambang ya, enggak ya? Samsung ada lambang ya? Ada logo nama ya? deh. Enggak. Apple lebih mengeluarkan logo ya, sepertinya ya. Betul. Justru Apple tulisan Apple-nya nggak ada. Iya, benar. Nggak Luar ada. biasa. Iya. Itunya dari Apple-nya itu sendiri gitu. Iya. Kan yang muncul mereknya Apple itu dari logonya itu gitu. Iya nggak ada. Kalau saya lihat tuh bener-bener cuman apel kegigit doang udah. Kalau yang lain kan mungkin panjang ya, Oppo atau ya pakai nama gitu. Susah orang iniinnya. Oh ya, tapi kalau anak-anak kecil pun kalau ngelihat apel kegigit itu pasti bilang Apple. Kalau kita kan yang istilahnya belum bisa baca pun dia tahu bahwa itu adalah Apple. Kalau kan harus dibaca Oppo, mungkin Samsung gitu ya. Kalau dia bikin logo yang memang orang tuh begitu identik banget, wah pasti orang dengan bajunya bagus gitu, pasti handphone yang dia pegang Apple. Berarti kan menentukan kelas seseorang. Gitu. Ya, luar biasa memang Apple ini. Oke. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau kita sampaikan atau mau kita bahas? Apple dengan pen kan dua produk yang berbeda, Pak Joko ya, gitu ya. Tapi kan secara strategi bisnis kemudian hal lain kita mungkin bisa mengambil ya bagaimana mereka selalu update tentang teknologi. PNM juga bisa mengupdate tentang kompetitor juga seperti apa. Belajar dari itu ya sebenarnya. Nah, saya tadi sampaikan Pak Joko mengenai tari gerbong tadi itu sebenarnya sih itu hal yang biasa ya dalam suatu perusahaan ketika kita Steve Jobs ini kemudian menarik orang-orang yang di perusahaan sebelumnya, dia mau mungkin akselerasi itu bisa lebih cepat sih sebenarnya Pak. Kemudian budayanya ditempatkan pada perusahaan yang mungkin berteknologi yang sama dengan sebelumnya seperti itu. Gitu. Ini tuh Pak Sabta. Ya, setuju. Ya memang sudah jelas sih bahwasanya memang Apple ini masih bisa eksis dan bertahan ya tadi karena ya balik lagi ke konsep pembelajaran organization learning itu sendiri kan ya. Perusahaan ini memang menerapkan Organisasi pembelajar. organisasi pembelajar di mana betul karyawannya memiliki ide dan inisiatif sehingga menghasilkan produk-produk itu sudah jelas sehingga dengan eksistensinya Apple sendiri masih tetap bertahan dengan yang tadi disampaikan juga dengan harganya yang mahal tetap aja orang mau beli gitu kan. Berarti kan memang jelas kita beli berdasarkan berani beli mahal karena memang beda dari yang lain gitu karena inovasinya. Itu sih mungkin kalau dari saya penutupnya Pak Joko, Bu Heni, Pak Ilham, Pak Hendi. Baik teman-teman, sudah sangat lengkap sekali pembahasan yang kita bahas perusahaan Apple ini ya. Mudah-mudahan juga jika dikaitkan dengan organisasi pembelajaran, ya memang dari poin-poin sangat lengkap sekali tadi bahwa sebagai perusahaan, sebagai karyawan dalam perusahaan ya kita memang tidak harus stop ya, tidak harus stop dan terus memang harus belajar terus supaya apa kita juga harus peka dengan lingkungan sekitar, dengan kompetitor juga. Dan jika memang kita bisa meniru Apple ini dan bisa kita terapkan di PNM ya, harusnya juga produk yang ada di kita bisa juga menjual produknya sendiri ya. Mudah-mudahan dengan produknya mekar, ulap dan mungkin ke depan hanya cuma ada mekar. Ya mudah-mudahan juga produk kita juga bisa berkomposisi dengan kompetitor yang lain ya. Sehingga tidak harus seperti yang sekarang kan kita harus jemput bola kan di PNM ini kan semua, mungkin juga ada beberapa pihak yang mengatakan PNM itu ya cost-nya tinggi.
Karena apa? Ya memang tenaganya memang lebih banyak ya. Hampir 53.000 dengan tenaga yang ada. Nah, ketika produk itu bisa menjual atau menjadi tenaga marketingnya sendiri seperti Apple, saya pikir apa namanya, promosinya seperti Apple juga ya, dari mulut ke mulut. Sama seperti halnya sekarang Mekar ya, ibu-ibu juga gampang sekali ya. Oh, ada anak-anak Mekar, ada Bang Mekar gitu ya. Ya otomatis juga langsung mendekat ya. Mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan kita yang ada di PNM juga bisa mungkin meniru kesuksesan juga yang ada di Apple. Barangkali itu teman-teman dari saya sebagai closing statement ya. Terima kasih. Pak, ada lagi atau kita cukupkan sampai di sini? Bagaimana? Ya, cukup Oke. Pak Joko, terima kasih. Terima kasih. Baiklah teman-teman, dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, marilah kita tutup diskusi kita pada sore hari ini dengan lapas alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita foto dulu Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya. Saya sebut yakin bisa pasti bisa ya. Biar Ya. ininya. Ya. Siap. Sambil Yuk. foto ya. Mau yel-yel dulu. Yel dulu. Yakin bisa siap. aja, yakin bisa pasti bisa. Yakin bisa pasti bisa ya. Oke. Kelompok 1 yakin Yakin bisa, pasti bisa. bisa. Begini ya, foto ya, ulang. Foto. Nah, begini semua ya. Kita Siap. foto. Mas Hendi, Mas Pohan. Wajahnya kegelapan tuh Mas Wanto. Ya. Oke. Dah. Oke.